Pagi ini, Waalaikumsalam. baik. Pagi ini saya akan menginformasikan tentang pelaksanaan pembelajaran mahasiswa tingkat akhir di Prodi Sarjana Terapan jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Mengapa saya informasikan ini? Karena kegiatannya sangat padat sehingga kita semua harus saling mengingatkan dan menyadari kalau kita perlu kerja lebih cepat. Ini yang pertama saya informasikan yang sebenarnya yang lalu pun sudah pernah diinformasikan dan ROP ini sudah didistribusikan kepada peserta didik. Tapi akan saya ingatkan kembali, untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa tingkat akhir, saat ini posisi kita ada di nomor 7. Libur Idul Fitri itu tanggal 24 Maret sampai 4 April 2025. Lalu sidang skripsi itu akan dilaksanakan di tanggal 5 sampai 23 Mei 2025. Namun, dikarenakan pembelajaran mahasiswa tingkat 1, 2, dan 3 itu masih berjalan di awal Mei, khawatir nanti dosen jadwalnya terlalu padat atau bertabrakan, maka jadwal ujian akan dimulai di minggu kedua Mei. Sehingga peserta didik kemarin saya minta mengisi form untuk memantau perjalanan kegiatan penulisan skripsi kalian sudah sampai mana. Jadwal sudah dibuat dan kemarin juga sudah diinformasikan kepada dosen terkait dengan hal ini. Ujian di bulan Mei sampai dengan tanggal 23 Mei terakhir, lalu akan ada persiapan OSCE di awal Juni. Ini diutamakan untuk mahasiswa kelas RPL yang memang belum pernah menggunakan peralatan yang digunakan ketika praktikum di kampus. Nanti kalau OSCE misalnya di lab parasit, Hema, kimia klinik, itu menggunakan alat-alat laboratorium seperti fotometer yang ada di kampus. Mahasiswa RPL kan belum pernah pakai. Jadi jangan sampai nanti dirugikan, belum pernah pakai tapi langsung diujikan. Nah, ini kemungkinan akan ada di tanggal 2 sampai 6 Juni. Waktu tepatnya akan diinformasikan di kemudian hari. Lalu OSCE direncanakan tanggal 9 sampai 13 Juni. Jika OSCE belum lulus di OSCE pertama, maka akan ada OSCE remedial di minggu berikutnya. Ini juga direncanakan kemungkinan. Ada kemungkinan OSCE akan diikuti oleh kampus lain karena tidak semua kampus mampu melaksanakan OSCE. Saat ini ada kampus lain yang sedang bersurat dan berkomunikasi untuk ikut di kita. Jadi kemungkinan ini akan ada OSCE dan ada OSCE remedial. Berapa kali remedial OSCE? Kemungkinan remedial OSCE akan dilakukan sampai peserta didik lulus 100%. Jadi mohon belajar supaya kalian tidak mengulang berkali-kali. Lalu untuk di UKOM saat ini memang saya tidak memantau setiap minggu kembali untuk kegiatannya, namun saya berharap secara personal kalian sudah mempersiapkan diri. Ini ada pendaftaran UKOM di bulan Juni, persiapannya kan Januari sampai Juli. Nanti akan ada TO UKOM setelah libur Lebaran, karena TO UKOM akan dilaksanakan internal secara offline. Kalian akan melakukan TO UKOM internal sama persis pelaksananya seperti UKOM nasional. Maka dilakukan secara offline, sehingga alurnya sudah pernah melaksanakan, nanti ketika UKOM real, itu kalian nggak kaget. Kondisinya begitu. Yudisium direncanakan di bulan Agustus sampai Oktober, wisuda di bulan Oktober. Jadi mohon yang sibuk-sibuk, kemarin ada yang mungkin time managementnya kurang baik, ini harus lebih kuat, sehat, semoga demikian, untuk melalui proses sampai dengan di bulan Juli. Waktunya cuma sebentar nih. Kita Maret udah habis, April penelitian sampai dengan bab 5, Mei ujian, Juni OSCE, lalu Juli UKOM. Jadi perjalanannya benar-benar cepat. Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung raise hand atau boleh langsung open mic. Ini adalah informasi terkait dengan pelaksanaan seminar dan skripsi. Jadi untuk seminar masih ada 3 mahasiswa yang belum melaksanakan sidang seminar proposal hingga hari ini. Ada Septiana, Wanda, dan Salsa. Saya menyebutkan nama ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan. Lalu jika dibutuhkan support dari teman-temannya, tolong disupport. Tapi juga saya yakin kalian sudah berusaha baik.
Namun ini harus dilaksanakan secepatnya. Jadi semoga nanti setelah libur Lebaran kalian bisa melaksanakan sidang seminar proposal. Lalu untuk proses penulisan, kemarin berdasarkan hasil pengisian form yang saya tarik di jam 7.30, ada 102 peserta didik yang mengisi dari 129 peserta didik. Jadi ada yang nggak ngisi form. Ini prosesnya paling banyak ada di bab 1 sampai 3, tapi alhamdulillah sudah ada yang sampai bab 5. Berarti prosesnya akan selesai. Untuk proses kaji etik masih banyak yang belum berproses. Ada 37% yang belum berproses. Saat ini yang sedang berproses 20% dan yang sudah selesai proses kaji etiknya ada 43%. Alhamdulillah hampir 50% sudah selesai. Lalu untuk kendala penulisan skripsi, sesungguhnya ini banyak yang menuliskan kendala, tapi alhamdulillah juga ada yang tidak memiliki kendala. Ini rezeki dari Allah ya. Kendalanya sulit perizinan, kaji etik waktunya tinggal 1 bulan, sulit dapat sampel, lambat gunakan laptop, manajemen waktu. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa selesaikan secara mandiri. Misalnya perizinan. Kalau perizinan ya itu kaitannya dengan institusi luar. Kaji etik ada yang wajib di rumah sakit tertentu, tapi ada yang tidak wajib di rumah sakit tertentu. Nah, yang tidak wajib ini harusnya sih saya infokan di awal. Carilah tempat pengajuan kaji etik yang prosesnya cepat. Jangan yang prosesnya lambat. Kecuali tempat kamu mengambil data itu mengharuskan kamu kaji etik di tempat yang sama. Nah, kalau sampel sulit didapat, ini sebenarnya kan di awal ketika kalian melakukan penelitian sudah memprediksi waktunya mepet, sampelnya ini mudah didapat atau tidak. Berarti ini banyak-banyak doa, banyak usaha. Kalau yang lambat menggunakan laptop, saya menyarankan kalian boleh dibantu menulis, bukan seide-idenya ya. Misalnya bantuin ngetik aja. Dulu ada yang senior sekali di kelas RPL, itu kalau ngetik dia dibantu anaknya yang lagi kuliah. Jadi kalau bimbingan sama saya cuma saya coret atau saya tulis di Word-nya, terus dia komunikasi dengan saya, setelah itu dia sampaikan lagi ke anaknya untuk dibantu revisi. Kalau hanya membantu pengetikan not a problem, mau dibantu siapa gitu ya, Pak adik kelasnya misalnya gitu, atau teman kerja, monggo silakan. Tapi penelitian harus dari kalian kepalanya, bukan pakai joki ya. Kalau joki penelitian, alhamdulillah kita pernah dapat satu ketangkep dan akhirnya dia tidak lulus on time. Dia harus menambah masa studi karena hasil skripsinya dibatalkan. Dia harus menggunakan judul baru. Jadi jangan sampai hal ini terjadi kembali, tapi kalau hanya dibantu ngetik, monggo silakan. Untuk manajemen waktu, ketika peserta didik memutuskan untuk melanjutkan studi atau melakukan hal lain, tentunya sudah diprediksi tingkat kesibukannya akan seperti apa. Jadi saya hanya bisa bantu doa, semoga kalian sehat dan bisa memanage waktu dengan baik, karena sudah dilaksanakan dan harus tetap dijalankan. Lalu untuk sidang skripsi sendiri, ini direncanakan pertengahan sampai akhir Mei 2025 untuk penilaiannya di tahun ini. Ada penilaian skripsi 20% dari seminar, 40% penulisan oleh pembimbing, 40% dari seminar skripsi. Jadi nilai skripsi itu tidak murni 100% dari sidang skripsi. Tapi ada komponen lain, yaitu dari seminar yang telah berlalu, itu 20%. Proses menulis kalian oleh pembimbing itu akan dinilai oleh pembimbing dan poinnya ada 40%. Nah, untuk poin dari bimbingan tidak berkaitan full dari hasil penulisan, karena ini akan dinilai ketika sidang. Tapi bagaimana proses kalian ketika bimbingan? Apakah kalian aktif? Apakah kalian mengikuti arahan dengan baik? Apakah kalian mampu untuk mencari literatur sendiri, berkomunikasi secara aktif, menyampaikan pemikiran dengan baik, sopan, gitu-gitu ya. Itu akan ada penilaiannya di 40% itu. Jadi nanti yang akan menilai adalah pembimbing. Lalu untuk alur sidang skripsi dan KTI ini disamakan alurnya antara Prodi STR dengan D3. Jadi akan ada pengumuman nantinya
Jadwal sidang KTI dan skripsi dari Prodi. Ya, jadwalnya sudah selesai, tapi memang belum kami publikasikan. Lalu ini ada mahasiswa akan kita bagi tiga bagian. Ada mahasiswa yang memang sudah siap ketika jadwalnya dikeluarkan. Mahasiswa ini akan mengirimkan KTI atau skripsi. Saya langsung ke skripsi ya. Skripsinya sebanyak 3 eksemplar untuk diujikan, maksimal H-3. Contoh, apabila kalian disetting untuk ujian di tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei itu kita lihat dia ada di hari Selasa. Berarti kalau H-3-nya itu jatuhnya bukan di hari Sabtu ya. Karena hari Sabtu dosennya nggak masuk. Berarti H-3-nya adalah hari Kamis. Kamu harus kasih hari Kamis minggu sebelumnya ke admin Prodi. Nanti dari admin Prodi akan cek dulu kelengkapan dan kesesuaian berkas untuk sidang. Kenapa 3 eksemplar? Karena pengujimu ada tiga. Jadi masing-masing penguji akan didistribusikan 1 eksemplar. Lalu admin prodi checklist form dan distribusi skripsi ke dosen penguji. Mahasiswa akan sidang skripsi sesuai jadwal yang ditentukan. Lalu dosen penguji akan merekap dan mengumpulkan berkas untuk diinformasikan ke dosen. Saya selesaikan ini dulu ya, Rahmi. Nanti boleh saya tahu kamu mau tanya apa. Lalu untuk eh, peserta didik dengan kondisi yang kedua. Peserta didik kondisi kedua adalah dosen penguji berhalangan hadir pada jadwal yang ditentukan prodi. Jadwal ini kami buat di bulan Maret dan akan diujikan di bulan Mei. Tentunya kami belum bisa memprediksi jadwal dosen saat itu. Apakah akan ada tugas tambahan untuk keluar dari kampus, pergi keluar kota, atau rapat, dan lain-lain. Maka apabila dosen berhalangan hadir, maka akan ada proses lanjutannya. Ini yang ketiga adalah mahasiswa tidak bisa mengumpulkan skripsi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Apakah kendalanya berkaitan dengan proses penulisan yang belum selesai? Apakah itu pendataan yang sampel tadi belum selesai dan lain-lain? Maka ketika H-3 tidak dapat diberikan, mahasiswa melapor ke prodi untuk pembatalan jadwal maksimal H-1 sebelum jadwal ujian yang ditentukan prodi. Pembatalan ini harus diberitahukan kepada prodi sehingga nanti jika ada yang membutuhkan kelas, kami bisa memberikan kelas itu kepada peserta didik yang lain. Ketika dilakukan pembatalan, prodi akan cek list kelas atau ruangan yang tidak terpakai. Lalu mahasiswa akan mengatur secara mandiri jadwal dan mengkoordinasikan ke dosen penguji dan admin prodi untuk kesediaan kelas dan perangkatnya. Jadi apabila kalian dosennya berhalangan hadir atau mahasiswanya yang belum bisa mengumpulkan skripsi, harus lapor ke prodi H-1. Ketika kalian sudah menyelesaikan atau dosen sudah berkenan untuk penjadwalan yang baru, kalian harus info dulu ke adminnya. Jadi setelah pembatalan ini, kalian misalnya nih belum kondisi pertama ya, dosennya berhalangan dari salah satu dosen. Maka kamu harus koordinasi ketiga dosen tersebut, di tiga dosen penguji. Dosen penguji itu koordinasinya kapan berkenan untuk menguji kembali. Kalau sudah dapat jadwal, kamu info ke admin prodi supaya nanti disetting kelasnya kelas yang mana, biar nggak tabrakan. Tapi kalau skripsimu belum selesai, maka kamu harus lapor dulu ke prodi, dan kamu juga ini keduanya harus lapor, yang ini harus lapor ke penguji juga. Kalau kalian memang belum siap untuk diujikan di tanggal tersebut. Maka kalian harus menyelesaikan dulu, setelah selesai dapat tanda tangan pembimbing untuk siap diujikan, baru kalian mengatur jadwal dengan penguji. Setelah ketiga penguji menginformasikan jadwal yang sudah ditetapkan untuk diujikan, maka kamu harus lapor admin prodi untuk menanyakan terkait dengan kelas serta perangkatnya. Jadi semua sidang dilakukan secara offline di kampus. Apabila mahasiswa mendapat ACC jadwal dari penguji dan admin terkait penggunaan kelas, baru kalian akan melakukan sidang skripsi sesuai jadwal. Dosen penguji akan merekap dan mengumpulkan berkas ke admin, lalu admin cek list berkas dan merekap nilai. Ini adalah proses dari
alur sidang skripsi. Karena ada yang raising hand, eh, kok layarnya nggak kelihatan? Sebentar. Kalau gini udah kelihatan? Izin Ibu, sudah Ibu. Oke, maaf Terima ya. kasih Bu, maaf ya Bu. Ya, maaf. Tadi nggak langsung dibaca chatnya. Kalau nggak kelihatan, boleh langsung ngobrol tanpa harus dicat. Khawatir nggak kelihatan. Jadi ini yang tadi saya jelaskan, pengumumannya ada yang langsung, dia langsung ke bawah. Tapi ada yang berhalangan hadir dosennya, ada juga yang skripsinya memang belum selesai. Ini boleh nanti saya share ke kalian untuk dilihat kembali, khawatir lupa. Sampai sini ada yang mau ditanya? Izin Ibu, dari saya cukup Ibu. Oke, kita lanjut ya. Ini slide terakhir saya. Jadi untuk IKU, Indeks Kinerja Utama Poltek Jakarta 3, IPK lulusan kita sebanyak 88% lulusan memiliki IPK lebih dari sama dengan 3,51. Nah, untuk kelas reguler, kemarin ketika saya data, ini IPK yang mahasiswa dengan IPK kurang dari 3,51 ada 22%, IPK lebih dari 3,51 ada 78%. Berarti bisa kita lihat kalau IPK 3,5%-nya masih di bawah dari target. Untuk kelas RPL sendiri, itu IPK yang memiliki IPK kurang dari 3,51 ada 1,25%. Dengan IPK lebih dari sama dengan 3,51 ada 98,75%. Ini sudah melampaui dari target IKU Poltek Jakarta 3. Secara keseluruhan, Prodi STR, jumlah mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 3,51 ada 9%. Jumlah mahasiswa dengan IPK lebih dari sama dengan 3,51 ada 91%. Jadi secara keseluruhan, kita dari Prodi STR sudah memenuhi IKU Poltek Jakarta 3. Namun, jangan bersenang hati dulu. Saya sangat berharap kelas reguler bisa meningkatkan IPK-nya dari nilai semester 6. Nilai semester 6 itu ada kegiatan PKMD yang semoga kalian bisa mendapatkan nilai A semua, berarti bisa up. Nilai skripsi saya sangat berharap sekali kalian juga bisa mendapatkan nilai A. Sehingga IPK bisa up naik di atas 3,51 untuk seluruh peserta didik kita. Lalu untuk kelas RPL, saya juga sangat berharap nilainya tidak turun. Jadi sangat berharap sekali di semester akhir ini semua nilai peserta didik bisa baik sehingga IPK lulusan kita yang mencapai 3,51% itu bisa lebih dari 91% dari segi total. Ini juga sudah sampaikan kemarin kami sampaikan di rapat dosen sehingga bisa bekerja bersama untuk mendukung kalian mendapatkan hasil yang terbaik dari kegiatan pembelajaran semester ini. Jadi saya rasa cukup untuk diskusi saya yang ingin saya sampaikan. Di antaranya adalah ROP kita, bagaimana alur skripsi, kapan kalian akan diujikan. Untuk jadwal, saya sengaja belum mengeluarkan jadwal, karena nanti akan saya keluarkan dulu untuk dosen terlebih dahulu, baru ke kalian. Nah, untuk jadwal sendiri, nanti akan keluar itu tanggal ujian, nama mahasiswa, lalu nama dosen pembimbing. Jadi pada jadwal sidang skripsi yang akan kami keluarkan, belum diinformasikan nama pengujinya. Nama penguji akan kami informasikan setidaknya 1 minggu sebelum pelaksanaan ujian. Jadi nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Tuh, nanti yang dapat misalnya, wah dapatnya Bu Dewi harus buru-buru misalnya gitu. Itu tidak terjadi. Kita dengerin tukang telur lewat dulu ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Izin Bu, Iya.
Izin bertanya, Bu. Saya dari kelas RPL, Bu. Dari kantor itu mewajibkan ada perjanjian kerjasama dengan kampus. Untuk alurnya bagaimana ya, Bu? Janjian kerjasama terkait dengan apa ya? Terkait dengan skripsi penelitian di kantor, Bu. Pengambilan datanya butuh kerjasama. Iya, Padahal rumahku sendiri ya. iya betul, Bu. Oke, kamu bisa coba hubungi Pak Burhan karena Pak Burhan ada di bagian kerjasama. Tapi untuk kerjasama, setahu saya prosesnya lama. Gak ada kerjasama tuh yang seminggu selesai karena harus berproses sebentar ya. Baik, Bu. Anaknya kalau kerja di rumah kan gitu ya. Apa yang lewat kedengeran deh. Karena meja kerja saya dekat depan. Lalu untuk kerjasama sendiri, setahu saya tuh prosesnya bisa bulanan. Karena kan kita ngeluarin draft, mereka ngeluarin draft. Draft itu dibaca kembali, bacanya sampai tingkat direktur kan gitu ya. Minimal ya wadir satu lah. Ini bakal lama, padahal waktu kita tinggal sebulan. Saran saya, kalau ternyata membutuhkan kerjasama MOU dan itu lama, sedangkan waktu kita terbatas, melipir aja, minta data ke tempat temenmu. Ini kan RPL, insya Allah orang-orang yang sudah bekerja baik di bidangnya ya. Coba Iya, tanya Bu. temanmu, ada yang bisa bantu nggak mengambil data yang sama? Tapi tentunya latar belakangnya harus supporting ketika tempatnya berpindah. Atau kamu koordinasi dulu ke tempat kerjamu, boleh nggak datanya keluar duluan, MOU-nya jalan. Beberapa solusi menurut saya. Coba dikontak Pak Burhan, tapi jangan sampai kelamaan di proses MOU. Ya, Baik, Bu. Terima kasih, Bu. ada lagi? Bu Dewi mau nanya dong, Ya, silakan. itu TLU-KOM itu kan katanya habis April. Itu kira-kira apa tanggalnya kapan ya Bu ya? Soalnya teman saya masih cuti, takutnya nggak ada backup kan kalau datang offline ke kampus. Pasti Iya, masih tanggalnya. boleh. Nanti setelah Lebaran kan kita masuk minggu depan ya. Kayaknya Ya, tiket tinggi kan. Saya tuh kepikiran yang di luar kota. Kalau saya ya. menetapkannya dekat-dekat setelah libur Lebaran, itu tiketnya masih mahal. Teman Jadi, saya 2 minggu Bu cuti Bu habis Lebaran. Takutnya nggak kenapa? ada backup kalau ke sana. Teman saya masih cuti 2 minggu setelah Lebaran kan gantian kan. Iya, Jadi coba takutnya ke antara situ. 2 minggu itu nggak ada backup. Iya. Jadi siapa yang Hmm, 2 minggu setelah Lebaran masih banyak yang cuti. iya kalau di saya. Soalnya kan jauh-jauh, ada yang Kalimantan, ada yang itu. Kita itu libur Lebaran kan sampai tanggal 7 ya. Ya, Berarti kalau di pertengahan April udah aman dong. pertengahan April itu harusnya 15 ke atas ya. 15 ke atas tuh harusnya udah aman ya harusnya. 15 ke atas ya, insya Allah lah. Heeh. Nanti kalau gitu masukannya saya pertimbangkan. Kita akan mulai Ya. di tanggal 15 ke atas ya. Dan harga tiket juga ada turun kan? Kayaknya sedih loh harga tiket. Nyampainya sama, jamnya kan nggak lebih cepat juga tapi harga lebih mahal. Iya, soalnya kan masih ada yang sawalan juga kan. Masih ada yang libur sawal. Mm-mm. Surat izin penelitian dan etik belum selesai sampai jadwal sidang. Apakah boleh lanjut sidang, Bu, dengan keterangan surat sedang berproses? Boleh. Kalau memang dia sedang berproses. Tapi seharusnya ya, yang baik itu kan etiknya keluar dulu ya. Menandakan kalau dia memang di ACC untuk melaksanakan penelitian itu. Tapi kalau penelitian yang ngambil data, etiknya berjalan, saya rasa nggak ada masalah. Ada prosesnya aja, ada keterangan surat sedang berproses, boleh. Ada lagi? Ibu izin Bu. Bu, berarti untuk tryout-tryout hukum itu kan dilaksanakan hari kerja ya Bu. Hmm. Berarti sekitar jam kerjanya Poltekkes kan Bu, bukan Oh, dari siang betul. ke sore. Atau gimana Bu? Kami akan overtime. Karena waktu ujian itu kan 3 jam. Ujian itu biasanya dilaksanakan dari jam setengah 9 sampai jam setengah 12 untuk sesi satu, karena jumlah peserta didik kita ada 129. Kita nggak bisa satu sesi. Ini kenapa belum dikerjakan sampai sekarang.
Prodi D3 sudah 2 kali dia TO Ukom karena dia cuma pakai 1 sesi. Di hari libur, di hari kemarin bulan puasa, itu kan jam kerja kita 14.30. Jadi kalau saya ngambil di hari puasa kemarin, kasihan teman-teman saya di kantor, pasti overtime semua. Jadi sesi pertama akan ada di jam 8.30 sampai dengan jam 11.30. Sesi kedua itu ada di jam 13 sampai jam 16. Satu sesinya ujiannya itu 3 jam. 3 jam itu 180 menit untuk 180 soal. Namun, nanti prosesnya kalian tidak datang on time di jam 1. Itu akan ada proses administratif dulu, sehingga datangnya tetap di jam 7 pagi, sarapan dulu, setelah itu tidak ada karantina karena hanya ada 2 sesi. Sesi pagi boleh pulang lebih awal, sesi yang siang itu datangnya di jam 12, karena jam setengah 1, jam setengah 12 lah. Jam setengah 12 datang, administratif dulu, sholat di kampus, setelah itu setengah 1 masuk ruang CBT. Yang mulainya jam setengah 9, itu jam 8 udah mulai masuk ruang CBT. Makanya datangnya jam 7. Nanti itu akan saya informasikan kembali bagaimana prosedur pelaksanaan TO UKOM kita. Karena akan sama dengan pelaksanaan UKOM. Gitu. Baik, Bu. Jadi Makasih, kalau Bu. kelas reguler, kelas RPL boleh nih saya berikan keringanan dulu untuk TO UKOM. Kalau untuk UKOM nggak boleh milih ya, Cil. Untuk TO UKOM mungkin nanti boleh disetting siapa yang mau di pagi, siapa yang mau di siang. Jadi kan kalau yang sesi pagi selesainya jam 12, itu dia bisa kerja masuk shift sore. Kalau yang dia masuknya di sesi siang, dia nggak bisa masuk shift pagi. Dia bisa masuknya shift malam. Nanti boleh diatur bersama. Ini ada pertanyaan lagi. Numpang penelitian preparat rumah sakit dan di rumah sakit ajukan MOU. Belum kerjasama dengan kamu. Balik lagi MOU ya. Terus rumah sakit tempat kerja saya dulu, rekan-rekan Kaleb sudah persilakan dan memang koordinasi. Pembuatan preparat di rumah sakit, Bang Diknya ajukan MOU. Tapi ini jadi sebenarnya yang saya tangkap ya, ini masih bisa mengerjakan tanpa MOU dong untuk Danar. Siap, masih Bu. Jadi begini Bu, kan kemarin Hmm. saya coba mengajukan surat yang bikin di isi itu kan Bu. Saya ajukan ke rumah sakit yang akan saya numpang buat preparat, tetapi ditolak Bu sama Bakdiknya karena belum belum ber-MOU dengan kampus kita Bu. Tetapi karena ini apa rumah sakitnya dulu tempat saya kerja sebelum jadi TNI, Hmm. kemudian Koorlab dan teman-teman yang lain mempersilahkan Bu numpang apa numpang aja pakai reagen dan lain-lain tidak bermasalah Bu. Tapi ini berarti tempat penelitianmu jatuhnya di mana di sana? Siap. Jadi ada 2 tempat Bu di kantor dan di sana Bu. Oke, kalau gitu penelitiannya tempatnya ditulis aja di kantormu. Pelaksanaannya memang numpang di tempat lain, yaitu internal aja menurut saya begitu. Jadi Siap. karena kalau ngurus MOU panjang. Siap Bu. Tapi untuk yang RS yang saya numpang ini, apakah tetap nanti saya cantumkan di skripsi atau bagaimana ya Bu izin Bu? Menurut saya nggak perlu, nggak apa-apa. Baik Menurut Bu. saya itu Berarti tapi nanti berarti koordinasikan dengan dosen pembimbing ya. Kan baik itu Bu. sebagian, nggak Siap. full sana. Siap Sebagian Bu. penelitian di sana, sebagian di tempat lain, boleh di salah satunya. Siap Bu. Jadi hanya dokumentasinya saja Bu ya izin Bu. Ya, Siap Bu dilaksanakan. Terima kasih Bu. ya. Tiara, silakan. Ya, Ibu izin bertanya, Ibu. Hmm. Tadi kan Ibu bahas tentang persiapan OSCE Hmm. kepada RPL ya, Bu. Hmm. Apakah yang reguler juga ikut persiapan OSCE atau gimana ya, Bu? Kan kalian udah pernah pakai alat-alat kampus, masih perlu latihan lagi. Saya tanya balik nih, kamu kan kuliahnya di kampus 4 tahun loh. Kalian praktikum kimia klinik pakai fotometernya itu lagi, itu lagi. Untuk penggunaan alat di lab lain seperti sitohisto daily kalian pakai. Untuk mikologi daily juga kalian pakai. Menurut kalian masih perlu apa enggak?
Kenapa kemarin concernnya di RPL? Karena ketika USC beberapa kali kan kita ada USC ya, reguler nggak punya kendala, kecuali memang anak-anak yang nggak paham. Tapi kalau anak RPL itu terkendala karena mereka belum pernah pakai. Mereka tuh kan di kantornya pakai alatnya keren-keren ya, yang alat otomatisasi gitu. Di kita tuh kan masih manual. Ini mau mencet yang mana readnya gitu kan. Akhirnya dia senyum lah. Senyum kan ibadah. Akhirnya ujiannya jadi ibadah. Gitu, Cia. Jadi menurut saya kenapa diutamakan kelas RPL? Karena belajar kami belajar dari yang lalu. Kalau ternyata memang perlu support untuk kelas RPL, tapi untuk kelas reguler tidak diperlukan karena sudah pernah menggunakan dan itu lebih dari satu kali. Itu. Tapi kalau kalian merasa perlu, mungkin dapat kita fasilitasi. Nanti bisa dipertimbangkan. Cukup Tiara atau ada diskusi lain? Cukup Ibu, terima kasih Ibu. Mm-mm. Ibu Ini mohon izin Ibu sebelumnya Ibu. ya Pandana. Iya Ibu, sebelumnya mohon maaf Ibu sedikit menyela Mm-mm. perihal tadi yang simulasi OSCE kan Mm-mm. apakah dari reguler sendiri boleh Ibu untuk misalnya merekam tutor-tutor yang ada di alat misalnya spektrofotometer Ibu karena kan Boleh? kami tuh terakhir kimia klinik itu udah lama ya Ibu. Izin untuk Mm-mm. merefresh kembali takut ada Boleh? beberapa alat yang lupa gitu Bu. Boleh sayang. Ini idenya sangat baik sekali. Jadi nanti kalau kalian lagi ada waktu di antara penulisan skripsi, boleh izin ke Bu Fira untuk penggunaan laboratorium. Nanti kalian boleh membuat video dan di-share di kelas kalian dan dibagi juga ke kelas RPL. Jadi untuk peserta didik kelas RPL, kalau memang merasa video ini cukup, kami tidak perlu menguji coba langsung, ya boleh. Itu akan menjadi salah satu solusi yang baik. Karena kelas RPL kan ada yang di luar daerah ya. Boleh, sangat boleh. Bagus sekali, solutif. Ada lagi? Baik, terima kasih Ibu. Mohon izin bertanya kembali Ibu Mhm. perihal jadwal sidang skripsi. Mhm. Untuk jadwal sidang skripsi ini, apakah didahulukan RPL dulu lalu dilanjutkan reguler sama seperti pada saat seminar proposal, ataukah nanti pada saat pengeluaran jadwal itu dicampur Ibu antara RPL dengan reguler Ibu? Seingat saya kemarin saya memberikan arahan reguler duluan, Nak. Karena untuk di tingkat akhir ini, kelas RPL itu masih ada kelas kuliah. Jadi mereka itu pikirannya nggak hanya skripsi. Pikiran mereka itu skripsi, kuliah daily, semester genap, terus kerja, sama rumah. Mereka tuh pikirannya empat dibagi. Jadi kalau agak-agak hang dikit itu wajar sebenarnya kalau mereka ya. Nah, kalau kelas reguler itu mereka hanya fokus ke penulisan skripsi karena PKMD-nya udah selesai. Jadi kemarin arahan saya kelas reguler tidak dahulukan, tapi ketika penjadwalan, kalau memang memungkinkan bersamaan, ada yang bersamaan, reguler sama RPL. Karena jadwalnya padat. Jadi besok itu seingat saya, tim saya menginformasikan satu dosen, satu hari itu bisa menguji sampai 5 mahasiswa. Itu pasti akan capek banget. Karena dosen harus membaca 5 berkas, mengujikan 5 peserta didik, memahami, memberikan masukan perbaikan. Sehari 5 selama 2 minggu. Jadi semoga kita sehat semua ya. Ada lagi? Iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, ini ada dari Siti Aisyah, penulisan skripsi dari pembimbing, ada perbedaan dengan panduan. Saya sudah kemarin di rapat dengan dosen, sudah meminta kembali agar dosen mengikuti panduan penulisan skripsi. Untuk dosen yang memang masih belum mengikuti panduan, insya Allah nanti akan dikomunikasikan terlebih dahulu dari jurusan agar bisa mengikuti panduan yang ada. Jadi semoga nanti bisa sejalan. Namun, apabila memang belum sejalan, saya sangat paham posisi mahasiswa. Mahasiswa tentunya akan mengikuti arahan dari pembimbing. Kalau nggak, ntar nggak dapat tanda tangan gitu kan. Jadi ikutilah arahan pembimbingmu, saya dapat memahami itu. Tapi tentunya akan ada hal lain yang menyertai. Karena nanti ada berkas penilaian ya saya.
ada penilaian apakah memang sesuai dengan pedoman atau tidak. Kemungkinan itu akan ada. Ada lagi? Izin Bu Dewi Ya, bertanya, Bu. Yuru, silakan. Ibu ini terkait kaji etik yang di kampus, Bu. Mm-mm, Kemarin Yuli sudah sempat email ke kaji etik kampus, cuman mm-mm, jawaban balasannya itu minta surat pengantar jurusan, Bu. mm-mm. Sebelumnya sudah Yuli email itu eh, dari yang sempat di-share di grup RPL, surat permohonan kaji etik. Apakah Mm-mm. surat pengantarnya itu harus resmi berkop atau cukup yang surat Word yang pernah di-share itu ya, Bu? Kayaknya kalau surat pengantar saya suka memproses itu deh. Jadi nanti kop dari direktur harusnya. Surat pengantarnya kan ada yang keluar tuh dari kampus. Kayak ada yang di UMS kalau nggak salah tuh. Dia harusnya sih berkop. Berarti nanti pengurusan surat pengantarnya via list atau kita ke kampus ya, Bu? Nggak perlu ke kampus. Kamu coba kontak Bu Devi. Oh, Bu Ya. Devi. Oke, Mm-mm. baik Bu. Makasih Bu. Iya. Selagi belum kangen banget mah nggak usah ke kampus lah. Ya kan? Buang waktu jalan. Bu. Capek. Mm-mm. Ada lagi? Kalau butuh persuratan kan mungkin bisa email atau via WhatsApp gitu. Setahu saya sih nggak perlu datang, bisa bersurat pakai soft file, nanti diproses. Setahu saya demikian. Kecuali ada tanda tangan dari pembimbing yang dibutuhkan, terus harus minta tanda tangan dari pembimbing, berarti kan tetap ke kampus ya. Ada lagi pertanyaan lain? Bu Dewi, untuk Ya, yang OSCE itu silakan. kan kita megang alat. Itu ada user manualnya nggak yang bisa di-share? Soalnya kan walaupun kita lihat video, tapi kalau nggak ada keterangan user manual, klik apa, kan beda alat beda-beda gitu loh. Jadi Oh kayak iya. buat apa, gambaran gitu. Bagus sekali Ibu Eri ini. Eh, Yesa, ini masukan dari senior ya Yesa. Nanti kalau bikin video, tolong difoto SOP dari alatnya. Biasanya alat dari MRK itu kan ada tuh SOP-nya yang bentuknya kayak kalender itu. Mungkin bisa difoto di bagian depannya, baru nanti videonya berjalan cara penggunaan. Iya, baik Ibu. Masukannya bagus. Itulah enaknya kalau kelas reguler sama RPL digabungin, saling berbagi. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup berarti terima kasih banyak sudah hadir pagi hari ini 99 peserta. Yang tidak hadir mohon diinformasikan dari teman-temannya hari ini kegiatannya apa. Lalu kalau ada kendala, semoga nanti kalau perlu saya share kembali untuk lihat follow up kalian di pertengahan Mei sudah sampai mana. Kalau ada kendala yang memang perlu dibantu oleh Prodi, boleh bisa dikomunikasikan ke koordinator akademik Ibu Puji atau boleh juga ke saya untuk dapat ditindaklanjuti. Ya, kita berdoa bersama semoga kegiatan pembelajaran kita di semester ini berjalan dengan lancar, sehat semua, tidak ada kendala, dimudahkan urusannya. Untuk OSCE dan UKOM semoga bisa lulus menjadi first taker semua 100%. Dan doa tambahan lain, semoga nanti di UKOM kita bisa mendapatkan nilai UKOM tertinggi nasional. Itu saya sangat berharap sekali. Belajar yang baik, karena semuanya pasti akan kembali. Usaha tidak akan bohong untuk hasilnya gitu ya. Bismillah. Terima kasih. Sukses semuanya. Saya sudahkan kegiatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu Bu Dewi. Dewi. Nah, sama-sama saya leave meeting.